Perusahaan agen ini ketar-ketir setelah tahu dari seorang anak kecil bahwa ada komik terkenal yang menceritakan kisah mereka ketika menyelesaikan misi dari pemerintah. Presiden yakin ini semua adalah buatan Jun, karena hanya Junlah yang menyelesaikan misi ini. Apalagi kematiannya saat bertugas tidak pernah ditemukan tubuhnya. Di tempat berbeda, seorang pria yang sedang menyamar mendapatkan telepon yang mengabarkan bahwa Jun ternyata masih hidup. Pria ini adalah Chol, junior Jun ketika dirinya masih menjadi agen. Chol bersama Presiden Kim pergi menemui editor tempat Jun bekerja. Awalnya editor Jun masih mencoba melindungi identitasnya walau sudah melihat foto yang diberikan Presiden Kim. Tapi pada akhirnya mereka membawa si editor dan menyuruhnya menelpon Jun yang sedang bekerja karena mereka sedang mencoba melacak keberadaan Jun untuk menangkapnya. Sampailah mereka di tempat kerja Jun. Ketika Jun sedang di toilet membersihkan diri, sekelompok pria mengepungnya dan menanyakan apakah dirinya agen khusus Jun yang terkenal itu. Namun Jun berpura-pura namanya bukan itu. Untunglah Jun masih memiliki kemampuan bela diri dan kemudian menyerang mereka semua satu persatu. Jun masih sama seperti dulu, tak terkalahkan. Ia kemudian segera kabur dari sana dan pulang ke rumahnya. Ia juga menelpon istrinya untuk segera kabur, namun tentu istrinya menganggap suaminya itu hanya bercanda. Sekelompok agen rahasia masuk ke rumah pria ini dan menebarkan teror. Pria ini seorang diri mencoba bertahan dari pengeroyokan ini. Salah satu agen terlihat sangat kuat, mampu mengimbangi keahlian Jun dalam bertarung, sampai akhirnya ia membuka helmnya. Jun mengingatnya, dia adalah Chol, juniornya dulu ketika masih di agen. Ketika Jun teralihkan, Presiden Kim datang menyetrumnya dari belakang. Sementara itu di kantor editor Jun, lagi-lagi ada seorang pria datang menanyai siapa penulis dari komik tersebut. Editor ini mereka adalah sekelompok agen SHIELD, tapi ternyata mereka adalah sekelompok mafia yang diketuai oleh Jason yang sangat terkenal di komik itu. Editornya sempat mengira Jason asli ini hanyalah seorang cosplayer karena begitu mirip yang ada di komik. Sampai Jason menunjukkan anak buah editor yang sudah babak belur. Barulah bapak ini percaya ia penjahat sungguhan. Editor ini disiksa oleh Jackson sampai ia mengaku di mana penulis komik itu sekarang berada. Di penjara kantor SHIELD, Jun diperiksa juniornya yang kecewa dengan Jun karena sudah membongkar rahasia perusahaan. Tiba-tiba Dukyu, mantan atasan Jun, masuk dan menendang Jun. Ia mengira selama ini Jun sudah meninggal. Ia kecewa karena Jun memilih menggambar komik daripada menjadi agen. Padahal menjadi komikus adalah impian Jun dari kecil dan seharusnya Dukyu mengetahui hal tersebut. Tiba-tiba ketika hanya ada Jun bersama juniornya dulu di ruangan itu, HP Jun berbunyi dan itu dari istrinya. Ketika diangkat itu ternyata Jason yang sedang menyekap istrinya. Namun Jun tidak boleh bersuara. Ia meminta Jun membawa Dukyu, atasannya dahulu kepadanya, dan ia akan melepaskan istrinya. Jun pun berpura-pura ingin mengakui sesuatu kepada Dukyu. Dan ketika Dukyu duduk di ruangan itu, Jun mau tidak mau menyerangnya dan membuat pria itu pingsan. Kemudian memborgolnya. Sampai akhirnya tim lain datang bersama Presiden Kim. Jun berhasil membawa Dukyu untuk menemui Jason. Presiden Kim sendiri mengarahkan seluruh kekuatannya mencari kemana Dukyu akan dibawa. Kini semua agen diperintahkan mengejar mobil Jun bersama Dukyu di dalamnya. Jun menelpon Jason bahwa ia berhasil membawa Dukyu. Namun Jason tahu ada banyak orang mengikuti Jun dan memintanya membereskan mereka semua. Jun yang tahu ada agen yang menunggunya di terowongan kemudian menyerahkan diri masuk ke sana. Ketika agen itu hanya melihat Dukyu di sana, Jun beraksi menarik kaki agen itu sampai terjatuh. Jun berhasil mengalahkan semua agen di sana dan berganti mobilnya agar tidak diikuti agen SHIELD. Pria ini harus memilih di antara anak atau istrinya yang disandra oleh kelompok yang berbeda. Karena diam-diam ada seorang pria yang menembaki semua agen yang dikalahkan Jun untuk memfitnah Jun seakan-akan dirinya yang menembak mereka semua. Ketika Presiden Kim datang, ia mengira Junlah yang melakukannya dan memutuskan akan membawa anak perempuan Jun. Jun sudah sampai membawa Dukyu kepada Jason, tapi ketika mendapat telepon anaknya akan dibuang dari mobil, Jun malah putar arah dan meninggalkan istrinya bersama Jason. Istri Jun dikurung dalam sebuah ruang minuman dan tidak disangka ia berhasil melepaskan ikatan di tubuhnya. Di tempat anak Jun sendiri, diam-diam Chol, si junior Jun, membantu anak Jun dan berbohong kepada Presiden Kim bahwa anak Jun ingin ke toilet. Padahal sebenarnya ia akan membawa anak itu kabur. Chol akhirnya berhasil mempertemukan Jun bersama anaknya dengan syarat ia harus menyerahkan dirinya. Namun Dukyu berkata, istri Jun diculik dan mereka harus menyelamatkannya. Jadilah mereka semua memutuskan pergi ke tempat tinggal Chol mengambil amunisi untuk menyelamatkan istri Jun yang diculik. Dukyu bersama Jun akhirnya sampai ke tempat Jason. Tiba-tiba ketika istri Jun dibawa dalam keadaan mabuk, ia malah menghabisi semua anak buah Jason dalam pengaruh alkohol. Pria ini terpaksa menyiksa rekan timnya sendiri demi menyelamatkan keluarganya. Tak lama sekelompok bantuan dari agen SHIELD datang. Namun mereka tetap harus menangkap Jun karena dianggap berkhianat. Tapi Chol yang membela Jun berkata kepada Presiden Kim untuk mementingkan penangkapan mereka kepada Jason, namun Presiden Kim menolak percaya. Akhirnya karena hal itu, keadaan berbalik dan tim Jason diam-diam menghabisi semua agen yang ada di sana, termasuk Jun yang tertembak. Kini mereka semua tertangkap dan Chol menyalahkan Presiden Kim yang tidak percaya kata-katanya. Tiba-tiba ketika mereka bertengkar, Jun bangun dan belum meninggal. Jun yang masih ahli bela diri kemudian
kemudian bekerja sama dengan Dukyu dan agen-agen lain untuk menghabisi semua anak buah Jason. Ia membawa istri dan anaknya untuk berlindung sekaligus meminta maaf karena selama ini menyembunyikan identitasnya dahulu. Kini Jun dengan kemampuan lamanya pergi menemui Jason untuk menangkapnya. Untunglah Jun menang ketika ia berhasil menjatuhkan Jason mengenai mobil yang ada di bawah mereka. Presiden Kim pada akhirnya sangat berterima kasih dengan bantuan Jun. Jun sendiri akhirnya tetap menjadi seorang komikus terkenal untuk menceritakan kisah-kisah aksi lain tentang agen Jun yang mengalahkan penjahat terkenal bernama Jason.